Apakah saat ini IHSG masuk dalam kategori crash? Belum jawabannya ya. Jadi crash itu, sekali lagi saya sampaikan, crash itu minimal turun 20% dari highest-nya. Nah, jadi kalau turun 20% dari highest-nya IHSG berarti di kisaran 6.320-an ya. 6.320-an close itu baru bisa dibilang ISG masuk dalam crash atau bearish market ya. Disitulah baru biasanya saya akan mulai kulik-kulik mana nih saham-saham yang kira-kira punya potensi untuk invest long term. Tapi kalau saat ini kondisi ISG itu baru cuma turun berapa ini? Cuma lagi ya, sekitar 12%-an dari highest itu masuk dalam kategori koreksi ya. Masih koreksi. Jadi ya koreksi gini aja udah bikin orang banyak yang mulai. Saya belum bilang hampir semua ya, belum. Mulai banyak yang mules-mules, mulai banyak yang pamer floating loss gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang pamer berapa drawdown-nya. Gak ada. Gak berani bos. Mau ngasih lihat berapa drawdown-nya itu nggak berani. Contoh kayak gini. Tuh kasih lihat tuh drawdown-nya kinerja tapak naga. Highest-nya tahun ini itu kinerjanya 20,36%. Ya 20% lah gitu biar gampang. Sampai dengan posisi tanggal 19 Desember itu year to date-nya 18,1. Jadi artinya drawdown kita itu saat ini sekitar 2% saja dari puncaknya. Jadi artinya kalau uang itu ada 100 juta, sekarang posisi di 98 juta. Jadi bisa dibilang lecet-lecet doang. Ya, itu pun ini dalam kondisi floating profit ya, kinerjanya positif. Sedangkan IHSG minus 4% sudah untuk secara year to date. Nah, nggak ada yang berani pamer seperti ini. Ya nggak ada bos. Kenapa? Ya mana peduli dengan hitungan drawdown ya kan. Pamerin aja yang cuan, yang beggar gitu loh. Dikira cari beggar tuh gampang apa. Ya kan, tapi newbie itu seneng. Ya udah itu aja yang dijual. Padahal itu ajaran yang salah. Ya, itu ajaran yang salah. Justru Anda harus fokus pada risk control supaya Anda punya kontrol, Anda punya kendali terhadap portfolio Anda di saat kondisi market sejelek sekarang ini. Saya udah bilang ini jelek. Ya. Walaupun belum bearish, belum karena belum turun 20% dari puncak, tapi udah jelek. Dan ini kita ini dalam kondisi secara makroekonomi ya, sedang kepepet duit, perlu utangan dalam jumlah besar. Why? Simple jawabannya. Berapa sih inflasi kita year on year tahun ini? Hanya 1,55%. Ya, sampai dengan bulan November 2024. Itu inflasi super kecil. Anda bisa lihat nih sejarahnya ya. Saya bikin sampai 10 tahun ke belakang. Anda bisa lihat sejarahnya bahwa inflasi Indonesia itu sangat jarang sekali bisa di bawah 4%, di bawah 3% itu jarang. Anda lihat aja nih. Ya jarang. Ya, bisa di bawah 3% itu waktu recovery COVID lah. Iyalah semua orang di rumah kok. Nah, ya kan Anda bisa lihat di sini. Ya. Tapi umumnya di atas 3%. Nah, dan kerennya lagi belakangan ini kita deflasi 5 bulan berturut-turut. Makanya inflasi kita cuma 1,5%. Nah, kenapa saya bilang kepepet nyari pinjaman? Simple. Apa salah satu fungsi dari BI rate? Mengontrol inflasi. Nah, sekarang inflasi udah rendah. Kenapa BI rate masih 6%? Coba Anda pikir itu. Kenapa masih 6%? Salah satu fungsi BI rate mengendalikan inflasi dan sebagai tolak ukur terhadap surat utang lainnya. Benchmarknya ke BI rate. Jadi kalau BI rate saat ini masih di angka 6%, sedangkan inflasi cuma 1,55, coba pikir kenapa. Paling tidak sekarang ini harusnya BI rate itu bisa lah di angka 3% ke, karena inflasinya cuma 1,55, itu loh. Atau 4% ke. Ya kan? Tapi ini masih di stuck di angka 6. Bayangin coba. Tujuannya apa? Simple. Ketika mau menerbitkan surat utang baru, surat berharga negara, tolak ukurnya kembali lagi ke BI rate. Bayangkan kalau BI rate-nya cuma 4%, ya. Terus SBN-nya diterbitkan 5%, kira-kira you mau nggak beli SBN 5%? Kagak mau, bos. Kalau BI rate-nya 6, SBN-nya bisa 7,5, 7,4%. Ah, gitu supaya lebih
atraktif lah bunganya SBN ini. That's why ditahan di 6%. Itu sudah nggak masuk akal. Ekonomi kita ini deflasi 5 bulan berturut-turut. BI rate-nya masih stuck di angka 6%. Nggak masuk akal. Itu yang bikin kita didam, ya, di mana the Fed cut 25 basis point, kita flat di 6%. Kentara banget kalau kita ini benar-benar lagi kepepet, perlu pinjaman dalam sisi ekonomi secara makro, APBN ya. Perlu pinjaman. Itu yang dilihat sama investor yang besar-besar, waduh parah nih, masa tetap di 6%, apa-apaan inflasi cuma 1,5 kok. Kayak gini mah kredit swasta nggak jalan bos, males lah orang. Daya beli nggak ada, ngapain gua ngambil kredit? Kreditnya juga kagak turun, masih tetap aja di angka situ. Misalnya kredit swasta di angka 9,5, 9,75 atau 10, kagak turun, karena BI rate-nya nggak turun. Ya ngapain gua ekspansi? Daya beli bakal lemah kok. Itu, ya. Terus kita juga benar-benar nih, kalau Anda lihat ya dari tahun 2022 awal sampai dengan sekarang, artinya sudah hampir 2022, 2023, 2024. Hampir 3 tahun nih, dari 2022 awal sampai dengan 2024 akhir nih kita nih. Sudah hampir 3 tahun, kita itu tidak ada yang namanya pergerakan. Dalam 1 tahun itu naik 20% dari lowest to highest. Ya, maksudnya begini, contoh, tahun 2022, lowestnya kira-kira di sini, ya. Rally sampai highest, 13%, ya, indeksnya. Seret, 13%. Terus di 2023, lowestnya mana? Ini. Oke. Dalam 1 tahun itu ada nggak naik 20%? Nggak ada. Ya, Anda bisa lihat nih. Sampai dengan ini cuma 12%-an. Ya. Terus tahun ini yang Anda ibaratnya newbie ini udah pada seneng tuh dari bulan Juni rally naik kenceng gitu ya. Sampai dengan September pertengahan. Ya kan? Itu cuma naik 18%, bos. Ini baru terjadi sekarang. 3 tahun berturut-turut. Nggak ada rally up 20% tuh nggak ada. 3 tahun berturut-turut. Kita lihat datanya ya. 2021, wow jelas itu Anda lihat tuh rally kencang, ya kan? 2020 crash COVID dari bottom, terus kemudian rally jelas. Ini nggak usah diukur lagi, bos. Ini pasti di atas 20%. Anda lihat nih, 37%, ya. 2021 pun masih ada rally kencang, ya. 2021 ini lowest di sini, ya. Nah sampai dengan Desember. Oh, nggak ada malah, ya. Nggak ada loh, bos. Desember mana? Oh, ini Januari sudah. Nggak ada. Jadi 4 tahun, sobat. Ya, 4 tahun, sobat. Bukan 3 tahun. 4 tahun berturut-turut tidak ada rally 20% up. Ya. 2019, kayaknya kita puasa deh. 2019 ini nggak ada rally up sebentar ya. 2019 ini sampai sini. Cuma 11%. Oke, 2019 kita puasa. 2018 bagaimana? 2018 dari sini ke sini. Itu Januari ya. Nah, kita di Desember nih, sini. Nggak ada. Ya, nggak ada rally up 20%. 2 tahun puasa 18, 19 ya. 17. Wah, jelas ini rally, bos. Jelas nih ya. Kita tarik dari sini sampai sini. Wow, enak ini. Nah, 23%. Rally ya, 2017 ada. Ya, 18-19 libur. 2016, ya lowest 2016 ini. Atau di sini. Ah, yang ini. Seret. 23%. Ya, 23%. Jadi 16-17 ada. Ya, 15 bagaimana? 2015. 2015 awal sampai sini, habis itu dibanting, boom, ya, tidak ada 2015. Jadi bisa tidak ada, tapi tidak 4 tahun berturut-turut. Anda lihat nih di 2014, ya 2014 sini sampai sini 23%, ya. 2014 ada, 2015 kena bantingan, 16, 17 ada. Ya, jadi yang libur ini 15, 18, 19. 2013. Rally up 21%, habis itu dibanting. Oke.
2013 ada, 2012 ya. Jadi lihat datanya ya, jangan cuman menerka-nerka atau ibaratnya saya nggak mau deh trading kok berat banget gitu ya. Kenapa berat? Anda mesti cari tahu kenapa berat. Nah, ini 20% Pak. Ya, 2013. Ini sorry, 2012 sorry. 2012 ada. Ya, 20%. Terus ini di 2011. Seret. Naik sampai atas 26% ada. Ya. 2011, 2010 nggak usah ditanya, 2009 nggak usah ditanya, pasti kenceng-kenceng semua itu. Jadi Anda lihat, baru kali ini terjadi 4 tahun berturut-turut. Tidak ada yang namanya rally up 20%. Nggak ada. Dalam 1 tahun yang sama ya, dalam 1 tahun kalender. Nggak ada bos. Baru kali ini, 4 tahun berturut-turut kita dikasih yang namanya market seketat ini pergerakannya ya. Jadi cuman bisa dibilang di situ-situ saja. Anda bisa lihat ini, kalau ini saya terusin, maka dia akan seperti ini. Nah, ya. Ini parah banget nih. Jadi kita itu cuma bergerak di kisaran 7.300 sampai dengan 6.500. Saya cacat. Terjadi breakout di Agustus 2024, habis itu sampai dengan September, setelah itu bang ke bawah lagi. Ya. Jadi benar-benar dikasih pergerakan jalan di tempat. Jadi bisa dibilang apakah trading saham itu tidak menguntungkan? Jawabannya tidak, karena Anda masuk di kondisi market yang luar biasa, jalan di tempat. Seperti yang Anda lihat tadi datanya bahwa tidak pernah ada yang namanya kejadian 4 tahun berturut-turut tidak ada market itu dalam satu tahun kalender. Tidak, ibaratnya tidak naik 20%. Gak ada. Saat ini terjadi 4 tahun berturut-turut. Itu sakit banget. Apakah trading saham menguntungkan? Kalau ditanya pada saat 2009, 2010, 2011, oh iya, jawabannya iya, karena ya itu tadi, dalam setiap tahun itu pasti ada rally up minimal 20%. Tapi 4 tahun belakangan tidak. Jadi ya kalau Anda 4 tahun terakhir ini trading seperti jalan di tempat, wajar bos. Wajar sekali. Ya. Apalagi Anda angkatan COVID, iya sudah. Anda begitu masuk market, setelah marketnya crash, ya kan, Anda dipaksa untuk cari duit di market karena kondisi bisnis real itu stop semua. Anda dipaksa untuk cari uang dengan cara online, dan yang paling gampang adalah dengan cara trading, ya kan. Anda lihat, market saham bisa begini ya. Itu angkatan COVID, semuanya lihat, cari duit kok gampang ya, tinggal buy, cuan. Setelah itu, amsyong. Ya. Setelah itu amsyong, mulai dari 2022 sampai sekarang itu angkatan COVID itu berkurang. Mungkin sekarang kurang dari 5% yang tersisa. Jadi kalau dari 100.000 orang mungkin sisa 5.000 orang yang masih trading. Ya. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya di satu kota itu dikit banget. Ya, banyak yang sudah nyangkut parah gitu ya. Nah, saat ini bagaimana? Secara kondisi makro, kalau ini crash gimana? Kalau ini crash, ya turun 20% dari highest-nya, ISG close di 6.320 ke bawah. Apakah saya akan buru-buru langsung buy? Enggak, saya akan lihat dulu kebijakan makronya, karena selama 3 tahun terakhir kebijakan makro kita itu tidak pro dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ngomong fair-fairan, tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya mana? Ekonominya tumbuh kah 6%? Enggak, 5,5. Alah, itu mah cuma mengandalkan belanja dari pemerintahan doang, tapi sektor realnya nggak gerak, swastanya nggak gerak. Jadi saya mau tunggu dulu kebijakan makroekonominya seperti apa. Yang jelas sampai dengan akhir tahun ini saya sangat-sangat tidak suka dengan kebijakan makroekonominya, karena ya itu tadi, inflasi udah serendah itu 1,5 loh. Anda bayangin ini. Inflasi 1,5 itu hanya pernah terjadi di bawah 1,5 ya, hanya pernah terjadi pada saat COVID nih. Di bulan Juli 2020, bulan Agustus 2020 itu di bawah 1,5, September 2020 1,4, Oktober 2020 1,44, setelah itu naik di atas 1,5% ya. Kemudian Februari 2021 1,38 lagi ya, karena ada second virus dari si corona ya kan, bermutasi dia. Jadi kalau bisa dibilang saat ini kondisi perekonomian, walaupun Anda lihat banyak orang jalan di jalanan, aktivitas itu di mana-mana ada gitu kan.
Tapi kalau kita mau bicara dari sisi inflasi, lah kok sama ya kayak waktu COVID. Artinya orang ini banyak di jalan, tapi belanjanya mah mikir 2 kali sekarang. Kenapa? Daya beli betul-betul hancur. Daya beli betul-betul hancur. Nah, kalau daya beli betul-betul hancur, siapa yang mau belanja lagi? Belum lagi tahun depan, ya kan, kebijakan subsidi langsung kepada yang membutuhkan. Jadi artinya yang kelas menengah ini makin dipukul lagi. Ya toh? Makin dipukul lagi. Lawong PPN 12% aja yang katanya cuma untuk barang mewah, ternyata setelah beberapa hari kemudian ditelisik daftarnya barang-barang apa aja yang kena PPN 12%. Ya Anda tahu sendiri lah, Anda bisa baca beritanya lah. Ibaratnya yang kena apa? Apakah barang mewah semua? Spare part motor itu barang mewah bukan? Orang punya sepeda motor itu dianggap kaya gitu. Kalau spare part sepeda motor kena 12%, dianggap kaya gitu orang yang punya sepeda motor. Luar biasa. Ya. Jadi ya, kalau saya bilang omon-omon, ya, nggak ada bedanya sama pemerintahan yang terjadi di 2014 sampai 2024. Kalau saya bilang itu ya. Jadi ya, tinggal lihat nanti kebijakan makronya kayak apa. Jadi jangan buru-buru. Wah ini kok udah crash kok, gimana nih kita buat invest? Lah, asumsi Anda, kalau Anda mau invest, itu kan berarti asumsi Anda bahwa kita tuh ekonomi akan seperti ini kan, seperti 2009, 10, ya kan? Kencang. Ini yang kencang, Anda coba cek. Yang kencang ini komoditas, sawit sama batu bara. Komoditas semua pertambangan dan perkebunan sawit itu kencang. Nah, sekarang batu bara gimana? Lawang semua lagi transisi ke green energy. Ya kan? Sawit, sunset, Pak. Ya kan? Udah tahu lah, susah. Ibaratnya enggak boleh banyak-banyak diekspor keluar. Jadi meskipun harga luar naik tinggi, ya biasa aja di kita. Karena ada DMO sekarang. Jadi apa penopang bulishnya? Bank itu gimana mau kasih kredit kalau para swastanya aja, aduh malas wong daya belinya turun kok, ngapain gua ekspansi? Itu ya. Jadi jangan buru-buru. Wah ini koreksinya udah dalam nih kok, udah masuk ke dalam kondisi crash. ISG tutup di bawah 6320 misalnya. Bodo amat, nanti aja dulu santai-santai aja. Kenapa? Karena ini yang sakit bukan seluruh dunia. Kalau crash COVID itu seluruh dunia crash, ya kan? Ini kalau misalnya kita tutup di 6320 sedangkan market yang lain tidak ada yang tutup turun 20% dari highest, ya berarti kan yang sakit kita sendiri, yang ada masalah negara kita sendiri. Jadi jangan buru-buru buy, santai wae, ya. Santai wae karena kali ini benar-benar serius, ya. Utang makin numpuk. Ya, membayarnya gali lubang tutup lubang, terus omon-omonnya juga ternyata parah juga, katanya cuman untuk barang mewah, tapi spare part sepeda motor lo kena, ya kan? Jadi hati-hati, ya. Makanya kita saat ini di sistem trading tapak naga itu cuma punya satu barang, 95% cash. That's why kita drawdown itu betul-betul safe, betul-betul aman, hampir tidak merasakan tekanan market. Karena itu tadi, sepanjang tahun kita itu, bahkan dari 2 tahun lalu, kita tuh trading dengan super, ibaratnya fokusnya itu ke resiko. Bukan nyari cuan segede-gedenya. Enggak, fokus kita itu ke resiko. Karena secara data yang ditunjukkan semua dari hasil screening apa segala macam, market itu tidak dalam kondisi yang ideal untuk trading dengan size yang besar. Karena jarang sekali ada tarikan-tarikan panjang. Ini tidak seperti zaman ketika sebelum 2019, di mana saham naik 100% tuh gampang, cepat. Zaman sekarang itu ada sih, cuman sangat-sangat tidak liquid sahamnya pasti. Kalau sebelum 2019 itu biasanya volumenya masih ada, value-nya juga gede. Kalau sekarang ya ampun. Jadi kita betul-betul fokusnya kepada kontrol resiko. Supaya kalau kejadian seperti market sekarang ini terjadi, ditekan ke bawah, ya kita benar-benar bisa save. 95% cash bukan berarti kita ya udah duduk manis aja nungguin crash. Enggak, karena market bisa sewaktu-waktu balik arah. Semua asumsi saya tadi itu bisa aja salah, ya kan? Ketika market balik arah, hasil screening pun mulai bermunculan, ya kita siap untuk entry. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti, oh ini pasti sabdanya Koji, ini pasti akan terjadi, market akan crash. Oh enggak, saya selalu salah. Nah jadi jangan tanya saya ya, barang nyangkut mesti diapain.
Saya selalu salah prediksi saya, udah sesimpel itu aja. Ya, jadi ngapain tanya ke saya, barang nyangkut saya harus diapain kok, di cut loss apa di hold. Jangan nanya ke saya. Ya, prediksi saya selalu salah. Makanya saya trading nggak pakai tarik-tarik garis, nggak pakai baca indikator, enggak. Saya trading berdasarkan apa? Hasil screening. Hasil screening itu sudah ada parameter-parameternya. Parameternya udah pernah di backtest. Hasil backtestnya pun ada. Satu-satunya tempat di mana backtest itu dikasih lihat ke Anda langsung proses backtestnya seperti apa. Cuman di saya. Tempat lain enggak. Ngasih hasil akhirnya berupa gambar doang. Tapi proses melakukan backtest itu, softwarenya apa? Enggak dikasih lihat. Nggak berani, nggak ada yang berani. Jadi cuman ngebacot doang, oh saya jago nih, saya bisa prediksi ini. Ngebacot doang, konsep saya bagus nih, gini. Risetnya mana? Kasih lihat nggak? Itu kan sama aja kalau Anda main percaya aja, sama dengan, oh ini ada vaksin baru nih. Sudah diuji coba nggak? Wah udah, lu percaya aja, lu pakai aja. Lah waktu zaman COVID emangnya lu orang semua pada berani nyuntik? Kagak, banyak yang nggak mau. Ujung-ujungnya apa? Dipaksa dengan cara, kalau mau bepergian, wajib. Sudah divaksin, kalau belum nggak bisa. Nah, mau nggak mau kita disuntik. Ya kan? Kenapa kita ragu? Ya karena risetnya benar-benar dalam waktu singkat. Nah, itu Anda nggak percaya, tapi bacotnya orang, oh saya gampang nih, beggar gampang nih. Anda main langsung percaya aja tanpa ditunjukkan hasil risetnya. Enggak. Yang ditunjukkan cuan, itu bukan riset, bos. Itu kejadian masa lalu, itu bukan riset. Bukan hasil backtest. Itu aneh. Ya, pemikiran orang. Jadi pesan dari saya, hati-hati ya. Jangan terlalu ambisi untuk masuk karena hanya melihat, oh ini udah murah nih. Kita bisa nih invest long term nih. Jangan. Ya, santai. Karena kebijakan makro kita benar-benar udah kelihatan. Kalau kita ini lagi kepepet mau cari utangan. BI rate nggak turun-turun dari 6%, lu gila aja, inflasi cuma 1,5. Yang bener bos, swasta nggak gerak ini, kayak gini caranya. Sampai jumpa di video berikutnya.